Arrowhead yang di-ban begitu saja, apakah Matt akan mengamankan Chow-nya? Bisa jadi. Ini jadi pertanyaan yang cukup unik sih. Karena tadi Infinity Kids dilepaskan Chow-nya, diamankan begitu saja, tapi untuk Bigetron Alpha kali ini ketika mereka sudah melihat resource dari OP menggunakan Chow di game yang pertama, apakah mereka akan mendinai? Tapi benar, Cecilion yang terbuka dan juga ada Chow yang bakal diamankan. Tapi ini Cecilion first face pick. Yes. Unik sekali, Bigetron Alpha mereka ngotot dan Rainbow welcome back. Welcome back Rainbow. Tapi apakah ini adalah suatu hal yang dilupakan oleh Infinity? Dia lupa untuk nge-ban Cecilion kah? Atau memang membiarkan strateginya? Mereka emang ini udah ada strategi khusus untuk mendinai juga dari Cecilion, karena mereka lebih berfokus sama Chang'e-nya terlebih dahulu daripada Cecilion. Namun di sisi lain Selena, benar, early rotation dan bahkan ganking mungkin ingin dilakukan oleh teman-teman dari Infinity Kids ketika mereka tahu bahwa oke, Chow ini sangat lemah di laning phase-nya. Kalau seandainya dirusuhin atau di zoning out sama Selena, makanya mereka langsung mengamankan Popol Kupa Selena untuk mengobrak-abrik lini baik dari mid lane atau bahkan dari side lane-nya. Ditambah lagi dengan ada Popol Kupa dan Selena tentunya membuka vision lebih lebar lagi di Lane of Dawn untuk tim Infinity. Iya, Cecilion Chow. Ini pick yang benar-benar sangat mengejutkan sekali ketika tadi kita ngomongin masalah Chow yang mungkin saja bisa dilepaskan lagi karena Infinity Kids, tapi ternyata mereka langsung mendinai dengan Popol Kupa dan juga Selena. Tapi Glue juga terbuka kali ini untuk teman-teman Bigetron Alpha. Alright. Dan ini kalau bisa gue bilang Apa tuh? agak sedikit gambling ya Gambling dari tim Infinity Kids-nya ya guys ya. Karena masalahnya di sini dengan dua hero yang cukup confident dilakukan oleh Bigetron Alpha, dan pasti bakal lebih maksimal sih Profesor kali ini. Gue gak sabar sih ngeliat Rainbow dengan Cecilionnya sih. Ngerinya kita udah bisa melihat di MPL Grand Final Season 7 kemarin betapa mengerikannya Cecilion sampai tim EVOS Legend pun melakukan respect band ke arah Cecilion milik Rainbow 6 kali. Dan KB juga akhirnya apa kata Rainbow yang dibilang kepada Profesor, akhirnya cita-citanya tersampaikan. Iya. Gue pengen main ini lagi katanya. Cecilion lagi. Ada Alice yang di-ban oleh Bigetron Alpha dan Lancelot di-ban oleh Infinity. Karena dari kedua tim ini mungkin kalau Lancelot yang di-ban oleh Infinity kemungkinan besar Benedetta akan menjadi jungler. Atau ini emang chance terbesarnya sih untuk sementara. Chance terbesar ya. Oke. Kita akan melihat siapakah akan ban. Uranus menjadi salah satu mungkin respect band ke arah seorang Boom. Bagaimana kita tahu tadi di game yang pertama seorang Uranus milik Boom begitu merepotkan, begitu merajai daerah-daerah yang mungkin di XP lane. Ketika dia melakukan rotasi juga cukup merepotkan sehingga harus di-ganking sampai 4 bahkan 5 orang. Dan ini membuat Uranus menjadi pilihan tepat untuk Bigetron Alpha melakukan ban ke arah Uranus. Sama satu lagi sih, sebenarnya tuh yang lebih concern dari Bigetron adalah Uranus ini benar-benar bebas. Uranus ini benar-benar free, yang bahkan menyulitkannya tuh harusnya nih ya, Uranus tuh nyulitin di awal ya, ini di akhir loh, nyebelin banget. Karena rata-rata Uranus kalau udah di late game itu tuh powernya udah gak sekuat dia di early. Karena kalau udah ada item ya. Itemnya udah bisa dibunuh-bunuh, bisa dihajar-hajar, bisa diejam-ejam lah kasarnya. Nah di sini aneh Uranus dari si Boom ini loh. Boom. Dia malah di late game baru beraninya. Di early dia santuy, cuma cutting minion, farming. Dan di late game baru dia barbarian. Dan kali ini Max sudah mengamankan lagi seorang Yi Sun-shin-nya. Mereka lebih milih untuk melakukan pick ke arah Yi Sun-shin dibanding Granger. Atau mungkin Bruno. Tapi Yi Sun-shin jadi pilihan utama, mungkin jadi power pick bagi seorang Max. Oke. Memang kita lihat lagi kali ini para pemain dari tim Infinity Kids masih berpegang teguh dengan adanya seorang Granger. Masih sabar dia. Ternyata win rate Granger gak terlalu baik ya di MSC kali ini ya. 7 kali di pick 28,6% untuk win rate-nya. Sedangkan yang tadi gue pikir Benedetta akan menjadi seorang jungler, ternyata jungler Weak Knight
akan melakukan Ya ini Benedetta Gold Laner Ranger. sih. Iya, Benedettanya akan jadi Gold Laner. Dan Baxia, hero terakhir dan juga terakhir. Lapu-Lapu. Lapu-lapu Met. Lapu-lapu Met ini bakal benar-benar seram dan bahkan kita lihat KYY menggunakan coba di arah gold lane dan dari seorang Met-nya ini dia akan menggunakan lapu-lapunya kembali. Ini Tapi lapu-lapunya ini- dia ngeri banar loh. Ini wise band banget sih dari seorang Agi untuk melawan band terhadap Jawhead dan juga Uranus. Memiliki edge kali ini. Game yang kedua dengan menggunakan Benedetta Popolan Kupa Selena Granger Baxia akan melawan Bigetron Alpha dengan Cecilian Choglu Yisun-Shin Lapu-Lapu. Yes, benar banget. Dan kali ini dari kalian berdua, dari Traffic kita nggak ngomong Indo Pride atau apapun, tapi dari Traffic, Profesor KB, jujur. Wah ini Bigetron Alpha bisa counter ini sih, bisa counter control laning dan mappingnya Impunity Edge dengan satu Yisun-Shin ini. Atau Oke. juga Bigetron Alpha untuk late game. Oke, Ya late game sih. gua Bigetron Alpha dengan ada Session apalagi membuat gua kayak melihat mereka tuh pede banget dan bahkan para Oh, pemain tapi Dreams Glue wow. wow. Wow, ini reverse psychology lagi nih ketika kita selalu melihat Bigetron Alpha dengan EXP laner Glue, tapi kali ini untuk sekarang Dreams dengan sebagai roamernya dia menggunakan Glue. Dreams. Makanya gua sama KB tuh ini mungkin jarang terlihat di scene MPL ya, tapi ternyata bakal coba dipaksa satu buah lele. Masih ada flicker digunakan lagi. Dreams dipaksa menggunakan flicker di menit-menit awal, selalu dipaksakan. Tadi ubur-uburkan Lele hampir saya terkena kepada Max, dan kali ini KYY dan juga OP saling berhadapan di atas sana. OP-nya udah sekarat, KYY juga udah sekarat, tapi mereka nggak mau overcommit karena first blood sangat berarti bagi kedua tim. Bedanya kayak flicker, OP ini bakal execute, bakal lebih untung dari seorang OP. Tapi lihat Matt di depan sana bakal coba untuk nahan retribution dan dia benar-benar nunggu sampai darah dari minion atau darah dari seorang jungle-nya itu pas dan tepat. Pas dan tepat, seperti dengan kelakuannya KYY kali ini pas dan tepat karena Dreams. Kali ini Dreams udah sekarang mau, apakah first blood dapatkan, dan first blood bisa diamankan oleh Senpai. Dengan Garote last hitnya dia langsung mengamankan poin pertama untuk Impunity Cats. Again and again Impunity Cats selalu mengamankan early advantage yang mereka miliki. Tapi Bigetron Alpha kali ini Matt di arah bottom lane terkena lele lagi dan bakal coba dipaksa. Garote dan Soliter langsung menumbangkan jiwa dan raga dan termakan jiwa dari seorang Matt di arah bottom lane. siapa yang cita-citanya makan lele? Saya. Waduh, banyak ya. Karena Lele itu enak. Ya, Gua tapi nggak emang baik lagi ya. Tamunya digoyang bahkan terlalu slow untuk kabur ke arah belakang. Iya. Tertik of the Max kali ini disusul dengan Turtle yang diamankan, dan kali ini ubur-uburikan Lele beserta dengan Hatata Dead Sonata membuat seorang Matt yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Oke, what happened Matt? Dia dapat bottom lane, bakal ada pertukaran, bakal coba diambil satu buah turretnya dipaksa. karena lihat dipaksa begitu saja. Ada Pupa dengan cukup cepat menggigit turret bahkan sampai tumbang kali ini Profesor. Iya, kebanyakan coba untuk ditukarkan begitu saja. Nggak bisa. KYY Rainbow maksa untuk mengambil. Pasti tahu kalau menit segini para pemain muncul lagi. Hampir aja dicolong kok Bapak Dap kayak Brave Fighter telah dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata Matt-nya masih bertahan di arah bottom lane Gio. Iya, dan di top lane-nya juga ada OP dan juga KYY yang terus berjibaku tanpa ada rasa ampun. Mereka mencoba untuk melakukan setup kembali, apalagi ditambah ada Senpai dan juga KYY di sana. Hati-hati kena ganking KYY. Oke, tapi ingat kali ini TY udah ngebuka trapnya di sana. Bakal ada OP, bakal coba dipaksa, dikit begitu saja. Pistol dulu Pistol, ternyata terhentikan pergerakan nih, tapi itu ternyata adalah jebeting dan KYY menghindari semua Dead Sonata yang dikeluarkan oleh seorang White Net. Langsung ada anak-anak Kici di sana dan ternyata Dreams memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tadi udah ubur-uburikan Lele yang terkenal lagi dari seorang Senpai ke arah Dreams, membuat Dreams harus komit untuk pulang, nggak boleh melakukan vision ke bawah ataupun ke arah top lane, karena daripada tanknya harus tumbang lagi, nggak ada yang bisa membuka vision lagi nantinya untuk tim diagonal. Benar, Di bawah benar. 5, tapi Impunity Cats benar-benar maksain dua outer turret dari bagian top dan bottom lane-nya benar-benar hancur sih. Oke, coba untuk bertahan. Ada satu buah trap di sana. KYY harus keluarin satu hit. Nah, baru keluarin satu Heptasis. hitnya, heptasisnya akhirnya jadi.
Dan bahkan rotasi dilakukan menuju ke arah Turtle yang terhormat di arah top lane sana. Lele terhadap seorang Rainbow masih menahan trigger disiplin untuk satu buah. Purified tapi Turtle diamankan oleh seorang Bull. Max di sana masih mendapatkan satu poin tambahan dari seorang Lelenya kali ini. Grabnya connect dan this is it. Lele bukan sembarang Lele. Dua jungler dari masing-masing tim harus tumbang. Senpai benar-benar sangat baik sekali. Wave Dragon ke arah seorang Boom kali ini belum bisa menumbangkan seorang Boom, dan KYY harus mundur terlebih dahulu karena sudah tidak memiliki Wave Dragon. Oke, karena tebel banget. Baxia udah tebel ditambah buff Turtle. Iya. Dan bahkan level yang sama. Ini bakal berat banget. Dilewati begitu saja. Tergigit oleh seorang serigala. Dance berada di garis depan. Mencoba meng-cover pergerakan dari para pemain dari tim Bigetron. Apa di top lane Senpai. Lelenya cukup menakutkan. Dan bahkan Boom gak bisa masuk ke dalam pergerakan dari tim Bigetron. Apa Max is coming. Max gak boleh seorang diri. Max harus berada di arah lane. Max harus terlihat oleh kawan-kawan, karena kalau tidak berkali-kali Max diculik Profesor dan Gio. Iya, gue takutnya sebenarnya dengan permainan Infinity kayak gini yang selalu bersama-sama, ditambah lagi dengan Senpai dan juga KYY yang selalu buka vision. Ini membuat pergerakan dari Bigetron Alpha semakin minim. Ini yang bahaya banget untuk Bigetron Alpha, walaupun ada Max dengan Mountain Shocker-nya. Ya tapi balik lagi sih, dengan line up yang dimiliki sama Infinity KH, mereka akan sangat strong memang di early game. Karena Mengungguli dari tim Bigetron Alpha. Oke, sudah ada Brute Force diamankan oleh OP. Tentunya ini menambah sustain untuk ke arah defense-nya. Oke. Ada Senpai lagi yang terus membuka vision ke arah teman-temannya, ditambah dengan TYY combo wombo pembuka vision, combo wombo map. Oke, tapi ternyata lihat Max-nya terlalu depan, tergigit begitu saja. Udah seperti yang gue bilang, langsung saja hampir saja habis Rawe terkena, tapi ternyata Matt di depan sana menggunakan fighters-nya. Alex find the flow, coba ngajak-ngajak Rawe terkena arah yang baik banget dari seorang Kaya, tapi ternyata Obi di depan sana mendapatkan double kill. Oh my god, pertukaran ini tidak cukup adil ketika satu celah yang diamankan oleh seorang Kaya diamanin balik. Obi mengambil kesempatan dalam kesempitan. 2 untuk 1, ditambah lagi ada Turtle yang sudah hadir di lane of dawn kali ini di level kedua. Big Knight mengamankan Turtle-nya, ditambah lagi ada Brave Fighter dan Matt kali ini mendapatkan membalaskan kill. dendamnya dari sang saudara kembarnya, langsung ditumbangkan, diketok palanya dan hancur lebur di sana tentunya Kyo. Iya, dan OP juga mendapatkan kill tentunya arah seorang Matt. Ini pertukaran yang dibilang adil tapi tidak cukup adil. Bisa dibilang ini ada satu hal yang adil. Karena habis buff Turtle langsung dihilangin. Minimal ya kan. Knife dikeluarkan begitu saja. Dance di depan sana. Dari mid lane Rainbow menjadi pilihan. Langsung dikeluarkan Bad Fist-nya untuk membantu heal dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. ya, itu juga nambahin dari pasifnya juga sih, mau tidak mau. Namun untuk yang sekarang masih menunggu momentum juga karena Rainbow kayaknya bakal OTW ke arah Winter. Eitherwise itu aku nggak tahu Winter atau bahkan Opi langsung ke arah belakang. Lihat Nevernight-nya. Makan this by this-nya. Nggak habis-habis dari Opi. Itu jempol, bukan sembarang jempol kalau bisa kita bilang ya guys ya. Iya bang, kalau begitu ceritanya mah. Dan tadi kita lihat dari Senpai-nya hampir saja mendapatkan uburkan Lele, tapi Max kali ini mencoba untuk menghilangkan seorang Boom, tapi Dreams yang terlalu offside di depan sana dieksekusi saja oleh seorang OP, menambah pundi-pundi killnya menjadi 5. Execute-nya nyangkut terhadap seorang Dreams. Dreams sudah break off 3 kali. Kali ini KY di arah bottom lane masih mencoba untuk mencari sedikit celah untuk seorang KY. Tapi lihat, udah ada 3, bahkan udah bakal di-cutting 4 orang secara bersamaan. KY, where are you going? Tadi damage dari Rhapsody-nya udah cukup sakit sekali ke arah seorang KY-nya, ditambah dengan OP. 4 orang berada di bottom lane untuk menghajar seorang KY. Tapi 16 detik menuju ke arah Turtle yang selanjutnya. Udah standby on position dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Lele ke arah belakang. Hampir saja terkena Max. Masih ada OP. Damage terkena damage cukup banyak. Dan bahkan ditabrakkan salah seorang Boom di dalam turret. Dan Sonata dikeluarkan. Main masih bertahan dan bahkan 1 poin diamankan oleh seorang Dreams. Cukup baik di sana. Digeser begitu saja. Flicker menuju ke arah seorang TY dan Brave Fighters di balik Flicker. Flicker di balik Flicker. OP masih coba semangat.
semangat. Masih coba seorang diri. Oh, double OP stun, versus gila. everybody, double stun dengan Naimer Nai. OP bukan sembarang OP dari Bandung. Benar sekali. Beda dong, OP-nya bukan OP itu, atuh ya kan. Ini double P. Oh, salah. Satu, P-nya satu. Iya, kalau yang itu dari Bandung, yaitu tim pas MIC dulu ya. Kalau yang ini tim dari Kambodia. Kambodia. Ya kan. Ini bukan OP snack video berarti ya. Betul sekali. Tapi kalau misalkan kita melihat yang sekarang ya dari deal damage, emang OP benar-benar optimal banget semenjak dia di gold lane. Dia dapetin momen advantage juga ketika 1v1 lawan KYY. Langsung juga untuk mengamankan turret, bahkan perbandingan 4 lawan 3. Tapi untuk high ground memang kali ini Biron Alpha harus lebih consider, jangan sampai malah mereka yang terculik dari way of dragon paksa. Kali ini apakah bakal mendapatkan OP? Langsung Alexa final blow defensif dan satu hit lagi. Kalau ada efek pasif dari Lightning Oh, Touch, tapi Trince seorang di depan sana, Sonata dikeluarkan masih bisa selamat. Oh, ada anak kecilnya tergigit begitu saja. Dijiggle tapi ternyata Rainbow damage sudah mulai sakit. Rainbow udah dikasih sangat dan juga bad impactnya. Tamparannya seperti tamparan seorang mantan seperti Profesor KB ya. Betul sekali, langsung ngecap di bagian pipi sebelah kanan, tapi kali ini Arrow benar-benar mengganggu dari bagian jungle dan tanpa adanya kontes Impunity Key Edge kalian akan mengamankan Lord yang pertama. Oke, Gio. Gimana Gio? Ini menurut aku Bigatron harus coba lebih sustain lagi mengarahkan ke arah late game. Karena kita tahu ada Cecilion, ada Yisun Shin yang tentunya bakal lebih kuat lagi sampai ke arah late game. Dimana mereka adalah hero scaling yang membuat nantinya kalau Cecilion dia memiliki stack yang lebih banyak, ya mereka harus berwaspada banget Infinity ini. Yes, benar banget. Dan ini Rainbow-nya dijaga dengan cukup baik sih. Max-nya agak sedikit kurang maksimal karena dia berada di posisi keberapa tuh dalam segi farmingan. Damage taken hanya mengeluarkan 22.000 saja. Dan bahkan 55.000 yang diterima dari seorang Baxia pun itu belum cukup dari seorang mid-nya sendiri dan Max-nya sendiri. Oke, waduh, menuju ke arah bottom lane. Kalau terhormat menuju ke arah base-nya. Dan bahkan para pemain tim Bigatron apa kali sangat kuat lari keluarkan oleh seorang Rainbow, dikasih begitu saja. Lelenya hampir terkena sayap dari seorang Rainbow. Meanwhile ada KYY standby untuk melakukan freestyle dulu bos, dan apakah berhasil kita nggak ada yang tahu kali sini ya. Iya, ada bukan Lele cuma numpang lewat aja, belum terkena pada siapa-siapa, dan Lordnya sepertinya udah di-secure di arah bottom lane. Ada Max, ada KYY juga di sana. Tentunya Lord itu tidak akan bertahan lebih lama lagi di arah bottom lane. Tapi di arah top lane sana lihat menuju ke arah seorang White Knight di sana. Flicker gak dikeluarin oleh seorang Meditan begitu saja karena masih ada seorang Riz. Lihat digigit begitu saja. Gak ada yang menarik, gak ada yang mengkawal. Riz masih bisa kabur, Flicker dikeluarkan dan Sonata pun akan coba dikawal oleh seorang KYY. Tapi belum bisa menumbangkan seorang Dreams yang cukup tanky kali ini walaupun terkena Abyssal Arrow-nya, tapi memang belum lagi masih cukup tanky. Tapi OP datang tepat waktu, ada Winter Save the Day untuk seorang Rainbow. Bubin berada di depan sana dan terjatuhlah seorang OP. Dan lihat boomnya pun harus pecah, tertampal oleh seorang Rainbow. Immortality masih ada. Dan freestyle dulu. Oh my god, KYY save the day. What a play dari KYY. Back dari emblem asasinya KYY benar-benar turning back the point. Yes. Kali ini bakal dapetin satu momentum karena White Knight dia akhirnya ditumbangkan dengan OP yang dari tadi tidak tershutdown dengan 5 poin killnya. Kali ini lihat bagaimana Bigatron Alpha dengan defense, strong line up high groundnya, bermodalkan Cecilion, dan bahkan kali ini kayaknya bakal diambil purple buff-nya. Lihat replaynya bagaimana satu bawa Winter Truncheon save the day. Itu dia yang tadi sempat KB mention, kayaknya bakal menuju ke arah Winter Truncheon untuk mendinai pergerakan dari OP karena Purify-nya benar-benar ditahan. Holy Crystal-nya udah punya. Greedy. Iya, ketika satu momen Snake Video dapetin dengan Jukunedu-nya, ya langsung ke arah belakang. Belumnya kali ini sampai di retribution sama seorang Max, tapi ternyata masih belum berhasil. Lele ke arah seorang KYY. Lelenya benar-benar sakit dan bahkan on point selalu. Ini baru Lele Kolius. Ini bukan Lele sembarang Lele. Benar, makanya jangan tremor Kolius. Wirto Yus. Jatuhnya agak kurang ajar ya. Iya, dan bahkan kali ini Orange Buff diamankan oleh seorang OP. Pantas aja dia berani ngelepas Cecilion melawan seorang Benedetta ya. Iya, nih Benedetta bahkan priority pick ya. Dia juga melepaskan Chow-nya hanya untuk mengobrak-abrik seperti ini. Tapi dia bottom lane KYY dibalaskan dengan Byram Kupa. Nah, cepatnya Damtang Kupa. Dan untungnya KYY nanti hidup kembali setelah Lordnya bakal muncul. Berbarengan lah kurang lebih ya. Iya, dan Matt di arah top lane sana bakal coba untuk nge-defense sedikit demi sedikit. Tampar mau menjadi pilihan, ada OP di sana. Naimer Knight tadi dikeluarkan. Brave Fighters yang gak sampai karena kali ini OP masih punya sayap. Iya.
sayap yang tidak patah. Dan Lord Cam-nya tadi udah menunjukkan bahwa Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Dreams datangnya berkecil-kecil. Anak kici. Langsung disamperin, dia nggak datang seorang diri. Dreams menuju ke arah seorang Boom. Tapi ternyata nggak ada yang diambil sama seorang Dreams. Ketika tidak ada anak kecil, dia memilih untuk mundur. Opi, KYY terlihat dari samping. Langsung ada Mes. Tamparan keras. White Knight langsung seperempat Zara. Satu dari PTP dari seorang Rainbow. Bahkan Boom nggak bisa menahan damage dengan cukup baik. Opi ke arah belakang. Prestasi dikeluarkan. Dreams yang sekerat maut. KYY malah dilepaskan begitu saja. Dreams pun harus hilang dengan satu buah execute. Dua hilang. Ditambah ada Bapak Lu terhormat. Dan Didi bencana untuk tim Bigetron Alpha. Di sisi lain ada Matt yang kali ini menjadi mata-mata bagi tim Bigetron Alpha, memberikan informasi vision kepada teman-temannya. Dan ditambah juga ada Mountain Shocker membuat seorang Baxia yang tumbang. Salah satu asisnya cukup baik, tapi lihat Opi mengejar ke arah seorang Rainbow, seorang diri depan sana. Matt mau gak mau harus coba untuk membantu pergerakan dari seorang Opi. Di decoy, tapi kali ini Max yang sakarat dan bahkan tadinya mencoba untuk membantu. Ternyata niatnya baik, tapi hasilnya kurang maksimal. Nggak apa-apa, yang penting niatnya udah baik, bantu seorang Rainbow. Bener banget, walaupun hasilnya kurang maksimal, kali ini mereka dari Bigetron Alpha harus fokus melakukan defense terlebih dahulu. Karena 2 kali berturut-turut Impunity berhasil mendapatkan. Kita harus memilih satu daripada 2 jalan. Iya, karena memang cuma 1 jalan yang akhirnya kita tuju. Karena sesungguhnya cuma ada 1 orang di hati kita, bukan dia. Ini sedap. Karena kita orang yang setia. Kalau ada 2, kamu harus memilih 1 saja. Sadis. Tapi kebetulan ini game yang kedua. Oke. Jadi Tapi yang menang tetap 1. harus dipilih ya, yang menang tetap. Tidak ada yang kedua, hanya ada yang pertama dan terakhir. Ini sedap. Opi. Oke, nah kali ini bakal coba untuk memberikan damage Opi dari belakang sana. Rainbow masih menjadi pilihan Benny dikeluarkan. Shot damage terlalu sakit, the well trick yang salah. Dan bahkan ketarik Benedetanya akhirnya bisa benar. Stacknya kayaknya udah mulai banyak dari seorang Rainbow dan membuat 20 paling sedikit. Sabar, jangan marah dulu dong, jangan marah. Benar. Kalau Sebenarnya nggak ada yang marah. kaget aja. Kayak kaget aja gitu loh. Masa sih sampai 20.000? Masa sih 20 juta? Wah, banyak juga tapi masa udah 20, sampai 20 ratus? Wah, 20 ratus. Sampai di Fine Live kayak gini kan emang bener-bener kayak ketampar banget sih harusnya. Apalagi dengan penetration yang memang dimiliki sama Rainbow-nya sendiri dan udah sampai Athena Shield White Knight-nya, dia bener-bener udah mulai harus respect dan harus lebih berhati-hati. Ini nyebelin banget Senpai lo. Sumpah. Parah. Selenanya Senpai ternyata Senpai gue liat ngeri banget. Pantasnya di band Selenanya. Ini nggak kalah sama Selena yang lain yang pernah gue lihat. Iya, seperti Selena Ichan gitu. Tapi kalau Selena Ichan tuh lebih licin, ngerti gak? Dia lebih fleksibel ya, sih. mungkin lelenya bisa berenang 11-12 gitu. ya. Tapi Luminary itu bisa dia garote, soliter, garote gitu. Iya. Kayak pancar garotenya. Pancar yang Lancelot jadinya. Kayak gua gitu dah pokoknya ya. Hebat. Lu kayaknya ke gini-gini ya, Be? Ngikutin arus jatuhnya ya. Gue ngerti kok cara pakai garote, gampang kan. Gue batuk deh gara-gara lu deh. Serius. Gue batuk loh ya. Serius. Tapi itu satu ROM item yang masih jadi pertanyaan, siapa yang bakal dijual dan Senpai beli kalau gitu di late game nanti. Apakah dia bakal mengamankan item defense, karena untuk 1v1 tentu dia sangat membutuhkan Athena Shield sih ke arah belakang. Rainbow kalau kena arrow kayaknya baru menggunakan Purify. Dari tadi ya dia tidak akan menggunakan Purify hanya untuk Electro Final Blow karena dia masih aman. Itu dia nggak pakai, Purify-nya nggak dipakai sama dia, santai aja. Kalau orang udah kinap kan, ya panik. Iya. Kalau gue sih kinap tengap. Iya, makanya. Panik, tapi kalau Rainbow enggak, dia benar-benar kayak ya udah tahan aja sampai benar posisi nggak memungkinkan, dia Purify sama Badfish baru dia kabur. Iya, tapi balik lagi sih, ini gameplay yang sangat-sangat disiplin dari kedua belah tim. Infinity Cage juga sama, nungguin banget, mereka nggak ada yang mau ngambil resiko. Padahal Infinity Cage untuk pick off gameplay mereka bisa lebih memanfaatkannya. Ada Selena Abyssal Row, ada Bayram Kupa dari seorang TY, dan kali ini setup Lordnya sepertinya malah sudah mulai diamankan untuk teman-teman Bigetron Alpha. Iya, tapi ternyata di arah bottom lane dari seorang Rainbow bakal coba dapetin orang purple buff-nya dan berhasil sepertinya. Satu lele. Ini Purify baru dimakan. Karena dia lihat potensialnya dan Purify 90 detik ke depan tidak ada lagi Purify untuk Rainbow. Itu yang gue bilang, dia masih nahan dulu tuh tadi tuh. Sampai ngeliat posisinya, oh nggak bagus dideketin nih gua nih. Mau disampet. Apalagi tadi ada Dead Sonata juga ya. Kalau misalnya dia nggak Purify mungkin bisa modern KB, Pak.
Bener, udah mau dari KP, kayaknya udah punya Windtalker, bakal lebih ngebut lagi ke arah belakang, bakal coba fokus ke arah White Knight 30 dulu. menit tersisa. Langsung ada Opi, tapi Opi. ternyata damage yang gak dikira. Damage terlalu sakit dari seorang Rainbow. Satu kali Split, BTP, Prefector ke arah belakang, White Knight Split, menjadi pilihan. Langsung Grab-grabnya mana? ada grab, split, anggur-anggur kali ini. Dan bahkan Retribution-nya belum keluar, masih coba ditahan. Max-nya seorang diri oleh Bom. Lihat, yang coba Dragon. dibantu Dragon. Dragon yang baik, langsung ke arah Bahkan Lord Tahan kita lihat di shutdown. Killing spree diamankan oleh seorang Max. Iya, zoning out yang sangat luar biasa dilakukan oleh Boom. Tapi balik lagi kali ini Impunity KH kehilangan 2 membernya. Padahal White Knight benar-benar sudah di aim target loh. Udah Iya di-aim loh. banget. The Way of Dragon, Bravo Fighters. Ini benar-benar kayak all out semuanya hanya untuk White Knight. Gak ada follow up tadi. Nggak ada follow up. Nggak ada follow up, karena yang punya Retribution cuma Max doang. Nggak bisa apa-apa lagi Maxnya kalau misalnya Maxnya terlalu jauh. Dan tadi Queen Swings-nya juga sempat nyala sih. Ketika terakhir kali kita melihat Queen Swings-nya nyala itu ketika ditampol sama Bad Impact-nya Rainbow. Nah masalahnya kalau tadi menurut gua itu Max masuk aja nggak tahu kenapa. Karena dia udah punya satu buah Apocalypse Wings atau Queen Queen Swings. Queen Swings. Iya kan, dia udah punya itu. Wih, Anda old school sekali ya. Apocalypse. Orang lama. Orang lama. Dari Itu kan season diganti 1. baru nih sekarang. Teratur matchnya diganti begitu saja dengan satu buah base killer. Yap. Untuk menambahkan durability dan matnya. Benar-benar melakukan cutting minion sendirian hanya untuk membayar time ketika di arah bottom turret lane-nya. Kali ini inhibitor benar-benar langsung di buying time Lord-nya. Wow, my god. Gila, Max, gila. 1 versus 3. Masih coba Buset. bertahan buying time mengeluarkan Night-nya masih coba untuk Wih, bertahan tapi ternyata monster tuh. tambah lele. Aduh. Max versus everybody. Waktu yang banyak diberikan dan berhasil menyelamatkan Bigetron atas Lordnya dan thanks to Matt kali ini. Keren banget strategi yang dilakukan oleh Matt untuk membuying time. Uang nggak uang. Iya, uang nggak Oh mau. mau nggak mau, iya benar. Iya, bener Uang banget. nggak. All out ke Lord X. All out ke Matt. Yes. Yes. 4 orang tadi ya. 4 orang. Dibikin Sampai sia-sia. lele juga tuh. Tapi ingat, terkadang ada satu yang kita suka lupa kalau kita sebagai jungler ataupun sebagai core. Apa tuh? Pertahanan terbaik itu bukan item defense, tapi menyerang. Menyerang. Karena kita sebagai core. Yes, beda. Oh, Dreams? Dreams, TYY terlepas begitu saja dan bakal coba Split. dibunuh begitu saja dari serigalanya. Masuk. Akhirnya flicker Timingnya digunakan, pas banget. timingnya pas banget dan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini nggak berhasil mendapatkan TYY. Iya, thank you. Tidak bisa didapatkan oleh tim Bigetron Alpha kan tadi juga tidak ada backup damage yang Nih. dilakukan, tapi sepertinya dari tim Bigetron melakukan setup ulang, mencoba untuk mengambil beberapa objektif seperti Udah lepas. buff. Tapi emang ini emang plannya Bigetron Alpha sih. Mereka akan main 40 menit ya udah 40 menit. Rainbow bakal lebih scaling. Bentar. Iya. Dia lepas sepatu Rainbow tuh gue lihat. Kenapa? Lepas sepatu kayaknya. Di arah top lane sana KY yang menghentikan pergerakan dari roda komisi buta dan bahkan di sini papan target masih cuma keliling-liling begitu saja. KY bakal coba untuk menyimpan flicker untuk satu orang. Sudah bisa dipastikan KY bakal ngeker satu dan bakal di freestyle dulu bos. Ada fun fact sebenarnya antara kedua tim ini ya. Mereka kedua tim ini suka sekali bermain sampai late game. Impunity KH emang gitu juga ya? Iya. Yang gue tangkap Oh, dari game pertama. dari game kemarin. Soalnya setahu gue Impunity KH nggak bermain dengan late game juga. White Knight? Iya makanya dia agresif dari atas dan bahkan White Knight terkena satu ular anggur tapi ada Matt di belakang sana. Lele belum ada dikeluarkan, langsung ada boom, maka coba dihajar. Sepertinya dari seorang Matt tidak berhasil menyelamatkan satu. Dan lihat Brave Fighters-nya berhasil menyelamatkan diri dia dari seorang Lele, bukan sembarang Lele. Lelenya saya sabet tidak kena sama saya jadinya. Tidak ada efek stun sama sekali. Dan Betul. ngeri banget ya. Dan Lord yang ketiga ya? Lord Keempat. keempat. Keempat sudah hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Tiga-tiganya Bigetron. dia amanin Impunity loh ya. Iya. Ini bisa jadi Biasanya yang keempat malah jadi buat lawannya gitu. Biasanya. mudah-mudahan biasanya. ya. Tapi kita lihat terlalu deras, terlalu dini, terlalu jauh. Oh, para tapi ini pemain cepet dari banget Bigetron sih, ini ya terlalu benar. cepat banget dan ternyata ini bisa diamankan dengan Oh, Bigetron. hampir saja. Enggak, terlalu terlambat. Matt datang dengan cukup tepat tapi ternyata pedangnya terlalu berat. Grab anggur-anggur. Tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk memaksakan ke arah belakang. Boom masih menjadi pilihan. Freestyle dulu bos dan gak berhasil. Waduh, Dreams, Dreams. what are you doing? Masih ada Kayaknya flicker. nggak ada salah satu para pemain dari tim Bigetron Alpha yang menyelamatkan diri dari Dreams. Overcommit. Oh my god, ini bencana. Tadi flickernya udah digunakan juga oleh Dreams. Bahkan immortalnya pecah dan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Dreams harus tumbang sampai ke 1 menit ke depan. Ya 1 menit ini bukanlah hal yang cepat, ini adalah hal yang lama. Rainbow tas terlebih dahulu untuk membalikan momentum.
untuk membalikan mental anak-anaknya, dan bahkan Matt sudah punya immortality. Bayangin, lihat Matt, KYE udah punya sayap, bakal coba digigit begitu saja. Dipukul dari satu buah serigalanya, tertampar, Lord mengamuk, ini Bitter Tarik sudah hilang. White Knight berhasil dapat kalau seorang KYE, tapi gak ada follow up damage. Kali ini di belakang sana bisa udah tertuju, dan bahkan diamankan Cecilia dan Opai kan. Ini bencana, akhirnya Immunity Game bakal masuk ke arah base dan decision. Game 3 Israel. Game 3 pertama setelah hari kemana? Hari pertama 2-0 semuanya, dan Impunity KH benar-benar menjadi tim pertama yang menahan Bigetron Alpha, bahkan dengan disiplinnya mereka di late game, dan ini bisa menjadi ancaman juga Impunity KH dengan gameplay mereka yang sangat agresif di early game. Mereka memanfaatkan Benedetta, OP lagi dan lagi menjadi sorotan, bahkan di momentum terakhir sampai dengan Winter Truncheon pun belum digunakan oleh seorang Rainbow. Leto Final Boy execute, bahkan Phantom Slash-nya sangat on